semuanya, selamat datang di podcast kami bertiga. Perkenalkan, saya Vino Putradira dengan NIM 25106111398. Saya Kezara Maiza dengan NIM 25106111125. Dengan saya Armagus Narfiani dengan NIM 25106111397. Dan kami dari kelas Hukum dan HAM kelas L. Jadi di episode kali ini kita bakalan bahas salah satu fenomena yang cukup sering terjadi di era modern ini, yaitu trial by social media atau penghakiman oleh publik di media sosial. Jadi fenomena ini sangat menarik karena seringkali orang langsung dianggap salah oleh masyarakat karena sebelum ada putusan pengadilan yang resmi. Padahal dalam hukum dan HAM setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Nah, benar banget kalau dikaitkan dengan HAM internasional, isu ini berhubungan erat sama ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. ICCPR ini mengatur hak sipil dan politik manusia, termasuk hak atas fair trial atau peradilan yang adil dan asas praduga yang tak bersalah. Nah, kalau menurut aku sendiri, topik itu benar-benar relevan banget sama kehidupan di zaman sekarang. Karena media sosial itu benar-benar membuat informasi itu semakin menyebar dengan sangat cepat. Tapi di sisi lain juga, masyarakat tuh juga jadi gampang ngebentuk opini tanpa tahu fakta secara lengkapnya. Nah, akhirnya media sosial itu kadang berubah jadi penghakiman publik gitu. Oke, kita bakalan mulai dari pengertian ICCPR dan fair trial-nya dulu. Jadi mungkin bisa dijelasin apa sebenarnya ICCPR, Kaiza? Jadi ICCPR itu adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB buat ngelindungin hak sipil dan politik manusia. Perjanjian ini tuh lahir setelah Perang Dunia Kedua karena dunia udah mulai sadar nih pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia dan pencegahan tindakan sewenang-wenang dari negara. Oke, Indonesia sendiri itu sebenarnya tuh juga udah meratifikasi ICCPR ini lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang artinya Indonesia itu tuh udah punya kewajiban untuk menghormatin dan ngelindungin hak-hak yang ada di dalam ICCPR ini. Oke, jadi salah satu hak penting yang diatur dalam ICCPR itu adalah hak atas fair trial. Nah, menurut kalian itu kenapa hak ini penting? Menurut aku tuh penting karena dalam negara hukum setiap orang tuh harus dapetin proses hukum yang objektif dan adil. Jadi seorang nggak boleh bisa langsung dianggap bersalah hanya cuma dari tuduhan dan opini masyarakat gitu. Nah, selain itu juga itu tuh ada asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Jadi seseorang tuh hanya dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang emang tuh berkekuatan hukum tetap gitu. Bener sih, menurut aku juga prinsip ini lumayan penting ya. Karena apalagi di informasi di media sosial sekarang cepet banget nyebar daripada proses hukumnya itu sendiri. Kalau ngomongin trial by social media, sebenarnya ini adalah kondisi kalau masyarakat tuh langsung hakimin seorang di sosial media seolah-olah dia udah pasti bersalah. Nah, biasanya hal-hal kayak gini itu tuh terjadinya ketika ada kasus yang lagi viral nih. Netizen tuh biasanya langsung komentar, nyebarin identitas seseorang, bahkan bisa bikin kesimpulan sendiri tanpa nunggu proses hukumnya tuh selesai. Iya bener sih, kayak banyak banget sekarang tuh dari potongan-potongan video mereka langsung tahu dari satu sisi aja tapi langsung nyerah ke pihak tertentunya. Betul. Nah, dan itu tuh juga bahaya banget karena kan opini publik tuh biasanya opini yang terlalu kuat tuh bisa ngaruhin objektivitas dalam proses hukum kan, walaupun hakimnya itu tetap independen, tapi tekanan sosial dari masyarakat tuh tetap bisa ngasih pengaruh ke suasana di penegakan hukum gitu. Nah, belum lagi nih zaman sekarang itu informasi di media sosial kan gampang banget kesebar. Disebar ulang tanpa verifikasi lagi kan, jadi mereka tuh langsung nyebarin tapi mereka tuh nggak tahu itu benar atau enggak. Banyak orang tuh yang langsung percaya dan ikut ngehakimin tanpa tahu fakta yang sebenarnya tuh kayak gimana sih. Jadi ya masyarakat mereka jadi kayak ikut menjadi hakim sebelum padahal pengadilan belum memutuskan sesuatu gitu. Padahal dalam sistem hukum tuh yang nentuin orang salah atau enggaknya itu tuh pengadilan, bukan opini masyarakatnya. Oke, kita bakalan lanjut nih ngebahas dampak terhadap HAM-nya. Menurut kalian tuh apa dampak paling besar dari trial by social media terhadap HAM itu sendiri?
Oke, kalau menurut aku sendiri ya, dampak utamanya itu biasanya sih rusaknya hak atas peradilan yang adil. Karena tuh seseorang tuh udah lebih dulu dihukum secara sosial sebelum proses hukumnya itu selesai. Bener banget, bahkan banyak kan orang yang kehilangan pekerjaannya, terus dia dikasih sanksi sosial, dijauhin dari lingkungan sosialnya, bahkan kayak dia ngalamin tekanan mental cuman karena opini publik, padahal belum tentu dia bersalah di pengadilan. Nah, dan yang menariknya lagi, walaupun pengadilan udah menyatakan orang tersebut tidak bersalah, stigma dari masyarakat itu sering tetap ada. Karena ya emang di media sosial ini tuh tuduhan biasanya tuh nyebar jauh lebih cepat dibanding sama klarifikasi atau putusan hukumnya itu sendiri. Nah, ini fenomena ini tuh nunjukin kalau perkembangan teknologi tuh benar-benar memberi ruang kebebasan berekspresi, tapi juga dia tuh ngehadirin tantangan baru dalam perlindungan HAM di Indonesia. Jadi ini bisa dibilang sih ada benturan antara kebebasan berpendapat dan juga perlindungan hak individunya. Betul banget. Nah, kalau misalnya nih kita ngomongin soal media sosial, sebenarnya tuh masyarakat tuh juga punya hak untuk berpendapat. Nah, itu tuh juga dijamin dalam ICCPR. Nah betul, karena masyarakat tuh juga punya kebebasan berekspresi kan, karena itu merupakan salah satu hak sipil dan politik yang penting, apalagi kita kan negara demokrasi. Terus juga masyarakat jadi punya hak buat nyampein kritik, opini, sama aspirasi mereka. Tapi kebebasan itu berarti tetap ada batasnya kan? Iya, dalam HAM itu kebebasan itu tuh dibatasi sama hak orang lain. Jadi kebebasan kita berekspresi itu juga nggak boleh dipakai buat nyebarin fitnah, kebencian, atau ngehakimin orang lain tanpa dasar hukum yang jelas gitu. Nah, kalau menurut aku itu tuh penting ya dipahamin sama masyarakat sekarang, karena kadang-kadang tuh banyak orang-orang yang ngerasa semua hal itu tuh bisa dibenerin atas dasar nama kebebasan berpendapat, padahal kalau sampai ngerusak hak dan martabat orang lain, ini tuh juga bisa jadi pelanggaran HAM. Berarti itu pengguna media sosial harus disertai tanggung jawab dan kesadaran hukumnya dong. Bener banget, karena di era digital ini satu unggahan aja tuh bisa berdampak besar di kehidupan orang. Nah sekarang aku mau nanya nih ke kalian tentang implementasinya di Indonesia. Kalau kalian lihat dari Indonesia sendiri, menurut kalian fenomena kayak gini tuh sering terjadi nggak sih? Menurut aku sendiri sih cukup sering ya. Kayak banyak kasus baru viral tuh langsung dipenuhi oleh opini publik dengan menghakimi gitu. Nah, padahal kalau menurut aku sendiri di Indonesia itu tuh juga udah punya dasar perlindungan HAM yang emang cukup kuat nih, baik dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai melalui ratifikasi ICCPR. Berarti emang implementasi HAM tuh nggak cukup ya kalau cuma lewat aturan hukum doang? Iya, emang karena dasarnya HAM itu juga butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri buat gunain sosial medianya secara bijak. Nah, masyarakat itu tuh juga perlu nih ngepahamin pentingnya verifikasi informasi dan menghormati rasa asas praduga tak bersalah, karena sebenarnya tuh siapapun itu bisa menjadi korban trial bersosial media ini. Ya apalagi kalau dipikir-pikir media sosial tuh sekarang emang pengaruhnya tuh besar banget kan sama cara masyarakat tuh memahamin suatu kasus hukum gitu. Nah, tapi sedangkan kalau di media sosial tuh beda. Orang tuh langsung sering ngambil kesimpulannya aja, bahkan dalam hitungan menit dari berita itu ke post. Jadi muncul langsung tekanan supaya orang segera dihukum sebelum proses hukumnya itu selesai makan. Berarti masyarakat sendiri juga harus belajar ya gimana bedain antara opini publik dan proses hukum. Nah, betul. Karena kalau misalnya nih masyarakat terlalu bergantung sama opini media sosial, itu tuh jadi bikin prinsip negara hukum tuh terganggu. Nah, nih sebenarnya kalau kita ngomongin perlindungan HAM sendiri, negara tuh punya peran penting tahu dalam menghadapi fenomena trial by social media ini. Iya, karena negara kan punya kewajiban buat melindungi hak dari warga negara itu kan, termasuk hak peradilan yang adil itu. Nah, dalam HAM sendiri itu tuh ada 3 kewajiban negara, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Artinya negara itu tuh bukan cuma nggak boleh melanggar HAM, tapi juga harus mencegah pelanggaran-pelanggaran yang emang dilakukan sama pihak lain. Nah, itu contohnya kayak aparat penegak hukum itu harus tetap profesional dan nggak boleh terpengaruh dengan tekanan publik atau media sosial itu. Karena kalau proses hukum dipenuhi oleh opini masyarakat, keadilan tuh nggak bakal jadi objektif.
Nah, selain itu menurut aku juga pemerintah tuh punya peran dalam meningkatkan literasi digital masyarakatnya. Karena menurut aku banyak orang yang sebenarnya kayak dia belum paham dampak dari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya tuh apa gitu. Bener, kadang tuh orang ngerasa cuma ikut komentar aja, padahal komentar itu tuh bisa memperburuk stigma terhadap seseorang. Nah itu makanya pentingnya penggunaan media sosial tuh harus dipakai etika dan tanggung jawabnya. Jadi nggak memakai hanya kebebasan semata. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat supaya hal-hal kayak trial by sosial media itu nggak semakin parah? Oke, jadi dari pembahasan kita semua ini, menurut kalian tuh apa pelajaran yang paling penting yang bisa diambil? Menurut aku pengembangan teknologi itu emang ngasih kita kebebasan yang besar buat menyampaikan pendapat, terutama buat masyarakat menyampaikan pendapat. Tapi kebebasan itu tuh harus kita pakai secara bertanggung jawab, biar kita tuh nggak ngelanggar hak orang lain juga. Jadi kita nggak ngerugiin orang lain juga. Oke, kalau dari aku fenomena trial by sosial media ini tuh sebenarnya tuh nunjukin kalau perlindungan HAM di era digital tuh punya tantangan baru yang lebih kompleks dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kan sekarang pelanggaran terhadap hak seseorang itu nggak hanya terjadi secara langsung kan, tetapi juga bisa melalui ruang digital. Iya, menurut aku sendiri juga yang paling penting tuh sebenarnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta juga dan prinsip keadilannya itu sendiri. Karena kita dalam negara hukum itu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan HAM-nya dan proses hukum yang adil. Ya, jadi kita tuh sebagai pengguna sosial media juga punya tanggung jawab buat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan juga buat kita nyebarin informasi gitu. Karena guys, pada akhirnya menghormati HAM itu tuh bukan cuma tugas negara atau aparat hukum aja, tetapi itu tugas kita juga seluruh masyarakat untuk bertanggung jawab atas hukum dan HAM ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.